Di saat-saat aku nak nyalon itu malam itu aku bertukar-lutut di depan mak. Minta doa, minta restu, semoga aku terpilih sebagai sekretaris daerah. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau. Assalamualaikum, Mang Cek Bicek, sanak dulur di Mano Bebrado. Podcast kita kali ini, wong kita bercerita sudah kedatangan tamu istimewa. Sebenarnya aku yang datang di ruang kerja beliau ini Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Ratu Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ratu Dewa namo. Tapi aku biar lebih akrab kandoi manggil Kak Dewa Kaget ku cerita ke ada historisnya. Ada historis. Iya, nah ini menarik. Iya. Waktu pertama kali masuk koran, waktu jengok di TV swasta kan, Sekda Ratu Dewa. Wih, nah aku tuh langsung walaupun belum jengok mukanya, Ratu Dewa Ratu Dewa, dimbeknya kalau. Ini Ratu Dewa pulo kan. Nah, jadi tapi aku manggil Bang Kak Dewa boleh? Boleh. Oke, Kak Dewa bisa cerita sedikit sebelum kita jauh lebih lanjut. Apa asal usul tuh makna Ratu Dewa ini? Jadi memang unik nih. Jadi pertanyaan ini tuh sempat kutanya ke dengan orang tua juga. Oh iya. Gitu kan, iya. Berarti aku nih wong ke sekian ribu kali. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh lahir di 17 Agustus 1969 waktu itu. 69, kebetulan kalau panggilan wong tua aku tuh kan Pak gitu kan panggilan dedek. Pak. Lagi upacara aku lahir lagi jadi pembina upacara. Iya. Sempat ku nanya ngapu di namanya Ratu Dewa itu kan. Menurut dia Ratu Dewa karena ada nilai historis lahir 17 Agustusnya itu. Walaupun jawab tidak juga memuaskan aku kan sudah aku maklumi baik kira-kira. Aku nih masih mikir Ratu dengan 17 Agustus sama dia. Iya. Jadi dianggapnya Ratu itu apa kira-kira penjelmaan dari keinginan menjadi orang besar. Maksud Dewa itu juga historis dengan 17 Agustus itu kira-kira. Walaupun tadi kau ngomong ke jawaban itu memang tidak sedikit memuaskan, tapi aku pun bermaklumi baik. Termasuk adikku dewek kan namanya Ratu Yulis itu. Memang. Jadi doa juga kali ya. Tapi ada beradean berapa beradik Kak? Beradik itu ada 9. Ada 9. Luar biasa. Ini ada yang cewek? Ada yang cewek. Tapi yang cewek ada juga yang namanya Ratu? Ada Ratu Yulis juga. Ratu Yulis. Dia lahirnya di 5 Oktober. 5 Oktober ya. Jadi tapi tidak kate hubungan dengan kalau itu wong Palembang atau wong Oganilir. Gelar-gelar itu tidak kate sebenarnya. Ada darah Jawa apa? Tidak kate juga. Tidak kate hubungan sama Ratu Pantai Selatan apa tidak kate ya? Iya. Aku dulu Ratu Dewa. Jadi manggilnya Ratu, ada Ratu Adil kan? Iya. Oh jadi itu maknanya. Walaupun nak disambung-sambung ke sama-sambung ke bela ya pokoknya. Nah jadi tapi kalau Ratu Dewa ini dewek kan tidak do membuat kita tuh jadi laju kan apa Ratu ini kan cak nama bukan non muslim kan. Padahal setahu aku juga Kak Dewa ini juga salah satu pengurus atau ketua dari apa ISNU apa? Iya. Nah, coba cerita dikit. Jadi sebelum aku cerita ke soal ISNU tadi, cerita tentang kecil aku itu masa kecil itu. Jadi sejak dari tamat SD langsung merantau ke Palembang sekolah kan. Banyak juga yang kira-kira nanya lah apa kira-kira kiat sukses selama ini. Iya. Aku sering cerita bahwa dikit sebenarnya sukses itu bagi aku cuma siko selalu mematuhi perintah wong tua dengan mak. Sampai sekarang dengan mak khususnya mak itu masih hidup. Alhamdulillah. Kalau bapak sudah meninggal. Jadi apapun yang kulakukan melangkah kemana baik pasti aku itu minta restu dengan mak. Nak berangkat kemana dengan mak telepon dia selalu aku minta doa dengan mak itulah. Sampai sekarang itu kulaku. Maka kalau wong nanya apa kiat sukses itulah selalu mencari ridho mak, minta doa mak, minta izin mak. Itulah yang kulaku sampai sekarang nih. Trending aku. Itulah bedanya nih kalau ngomong sama ngebat nih baru 5 menit pertama nih lah sudah nilai-nilai motivasi Terakhir aku nak nyalon sekda. Ya saya kan kompetisinya ketat ini nih. Kira-kira wong hebat di belakang aku ini tidak kati, segala macam tidak kati. Tapi aku yakin bahwa ridho mak itu di atas ridho segala-galanya.
Bahkan mungkin kau udah yakin di saat-saat aku nak nyalon itu malam itu aku betul kerutun di depan mak. Minta doa, minta restu, semoga aku terpilih sebagai sekretaris daerah. Mungkin kalau hitung-hitungan duniawi jauh dah tapi kalau oleh karena kita tuh tuahnya tuh, inangnya tuh di rumah aja gitu kan. Mungkin kau udah percaya nih. Aku kan merantau ini. Setiap aku balik ke dusun itu nih, sebelum ke dusun kan jaraknya jauh itu. Di dusunnya di daerah Morakuang itu. Morakuang. Jadi mak aku tuh kan di kebon. Di kebon. Setiap aku balik dari sekolah SMP, SMA sampai kuliah, aku udah pernah balik ke dusun. Aku pasti mampir mak dulu. Mak tuh kan di kebon. Jadi mampir mak di kebon. Ketika maghrib, menjelang maghrib, baru aku sama-sama mak balik ke dusun. Begitu nyampe itu cium tangan dulu, Masya Allah. Mungkin kan, itulah tuh aja. Speedboat. Kan, jalur transportasi darat kan sulit. Zaman dulu perjuangannya bukan cak sekarang kan. Ada ojol, ada tinggal telepon baik kan. Jadi oleh Banyu mampir dulu mak, menjelang maghrib balik sama-sama. Dia bawa kambu kalau kami itu aku bawa sama-sama. Dan itu begitu bapak meninggal nih, aku juga tidak langsung balik ke dusun. Pasti aku mampir ziarah dulu ke bapak manggilnya. Mbak. Ziarah baru balik ke dusun. Dan itu berlaku sampai sekarang. Saking aku sedikit takutnya kalau ada apa terbesit di mak itu kata-kata jadi sakit hati. Itu aku pelihara sampai sekarang nih. Jangan tulah sampai nyakiti hati orang tua, apalagi mak. Apalagi Rasul juga ngomong hormat itu ibumu. Baru bapakmu. Sangkin ke kita harus mulia ke orang tua kan, terutama ibu. Masya Allah, luar biasa. Merinding aku. Nah, jadi kalau batik wong Palembang lah namanya darah musi kan di Muarakuang tadi kan. Nah, kalau waktu kecil di SD, SD di Muarakuang tuh lah. Di dusun. Mulai ngerantau kapan? Begitu tamat SD, masih SMP aku langsung merantau. Waktu SD deket dengan sekolahan dengan rumah tuh? Apa jauh juga? Agak jauh dikit antara rumah dengan SD-nya. Tapi kita flashback dulu waktu masih kecil. Waktu kecil itu pergi sekolah naik apa tuh? Jalan kaki apa? Pergi sekolah dulu jalan kaki. Maknya ngomong tuh tidak bersepatu nih. Kan zaman itu kan. Bukan, maaf ngomong nih nyinggung dikit, tapi jangan singgung nih kan. Ini nih memang kayu lamo apa dulu tuh? Zaman Saru juga. Aku termasuk yang kira-kira kalau masyarakat istilah keren gitu ini dari masyarakat marginal, masyarakat miskin lah kan. Mano miskin. Dusun aku itu terpelosok pulau di jauh kan. Pulau dari Palembang Jalan becek, rusak parah waktu itu kan. Macam-macam lah penderitaan. Jarang lah anaknya kota tuh jauh kira-kira itulah. Nah, ada kenangan enggak waktu SD pergi sekolah? Kenangan tuh sebenarnya apalagi di kapan balik ke dusun tuh paling yang aku cari kawan-kawan aku sekelas. Masih sekarang masih ada sih kok pajak kapan aku balik kan cari dia. Itu ngumpul memang agak minder, tapi aku tidak datangi rumahnya kan. Termasuk kawan-kawan aku SMP sekelas sebangku aku cari datangi. Memang yang namanya dulu kan jauh, nunggu kiriman tuh lama nih pakai motor Banyu kan. Kiriman apa? Kiriman berupa duit, beras dari dusun. Kan aku sekolah dari SMP itu kan. SMP. Jadi waktu SD masih di dekat rumah. Tidak, SMP lah pindah. Waktu SD dekat rumah masih. Tapi sedekat-dekatnya zaman dulu masih jauh juga. Masih jalan. Dan dulu nenteng sepatu. Udah bersepatunya? Nenteng sepatu. Karena jalan tuh becek kan. Saking licinnya tuh. Saking licinnya kira-kira itu. Sama kawan-kawan sama kawan-kawan. Tapi tetap semangat Tapi sempet lah dulu cita-cita tuh ada pikiran jadi bisa kakek aku nih berhubung maaf ngomong kata Kak Dewa tadi masyarakat marginal ada terpikir ayahku punya harus jadi wong kayo minimal jadi sekda terpikir aja itu sebelumnya sebenarnya tidak kati juga jadi ngalir baik cita-citanya sejak kecil itu karena aku ini hobi dengan kakak kan kakak tuh berkebun, bertani, gitu kan kadang nampas karet. Aku melok terus. Melok juga? Jadi jarang aku melok kan kalau budak-budak remaja kan berkumpul, olahraga, main voli. Nah, aku ini udah hobi. Udah hobi. Jadi melok kakak tuh lah paling cari ikan, berkebun. Jadilah terbiasa. Pengen jadi insinyur pertanian. Saking dari kecil.
Kalau pengen kakak tadi kan pengen ngidup ke pertanian jadi di putra dusun daerah itu, ya. kira-kira itu. Ya, kenyataannya jadi ya tadi ngalir baik kan. Tapi itu kan ada hikmahnya juga, Kak. Maksud itu jadi mental sama kebiasaan kita tuh sudah terlatih dari kecil. Yo, Biasa bergabung sama ngomong wong masyarakat biasa. Iya. Terus biasa begawi, ringan tangan mak Iya, wong tuh. ringan Ya tangan. mungkin itu juga yang mungkin dijingok wong, ayo budak nih pacak kalau aja. Jadi jangan sampai apa kehidupan aku masih kecil sampai sekarang itu hilang itu baik. Sekarang aku lagi buat buku. Buat buku? Itu memoir Ratu Dewa. Memoir Cerita Ratu dari Dewa. kecil sampai sekarang lagi naik cetak. Sekarang kan itu buku terus sampai ke aku sekarang. Itu buku lagi. Berarti pas dibuat. nih ya kita buat Iya. podcast ini anggaplah bocorannya, Iya, ada sinopsisnya. Oh ya walaupun kaget lengkapnya kaget saksikan atau dapatkan buku-bukunya di toko-toko buku terdekat. Nah kalau masa kecilnya SD, Iya. tapi kalau ngomong ke akademis ya, ngerasa kita tuh uang yang biasa be di akademis apa yang oh ya aku ini termasuk pintar juga sih itu. Apa biasa-biasa baik dulu tuh. Memang sejak sekolah itu kira-kira aku nih datar-datar baca itu nih. Memang sempat kuliah terus karena perjuangan ini agak panjang kan. Memang relatif singkat menyelesaikan S1, S2, terakhir S2 memang ada predikat yang bagus lah atas penilaian cum laude waktu itu kan. Cum laude. Tadi cuman ngalir baik, S1-nya sangat memuaskan. Oh iya. Dapat Bukan, beasiswa. kamu tuh ngomong datarnya cuma cek tinggi. Merendahkan diri, Iya. meninggikan mutu. Cak mana biar kedengaran tidak sombong jadi. Iya. Hobi juga waktu itu masih mahasiswa itu kan hobi organisasi, hobi nulis. Oh, hobi nulis. Hobi nulis. Iya. Hobi nulis sudah di mana, Kak? Kan Hobi nulis. maaf ngomongin dulu di petani istilahnya. Itu setelah kuliah. Oh, Setelah ada. kuliah, semester 1 mulai hobi nulis kan. Iya. Maka keluarlah buku pertama aku, Lapas Pena Mantan Seorang Aktivis. Nah itu ada bukunya, Lapas Pena. Jadi di opini. Kalau dulu di media-media lokal cukup banyak itu beberapa tulisan dan bukunya sampai sekarang ada tertulis. Jadi suai lah kamu jadi sekda nih kan. lah sekda terus alim pulo mengurus ISNU ISNU ini kan Ikatan Sarjana Nadatul Ulama Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iyo lah jadi cak si boy kamu tuh. Baik hati dan tidak sombong. Jagoan lagi pula pintar. Kayo uji kawan aku Mang Cek Dayat tuh, Mang Dayat bukan becak Roma. Lah pacak nyanyi, alim, penceramah, bisa kan lo? Kayo mulu. Jadi kayak itu. Tapi waktu dulu termasuk golongan budak yang nakal apa biasa-biasa baik kan? Pernah ada masalah di sekolahan apa sampai kena panggil guru apa kita ngomong lagi kecil lah itu lagi kecil. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita khususnya aku tidak terlibat lah yang model itu. Tapi memang lagi kecil itu hobi kalau apa jalan ke hutan-hutan karena memang di desa di dusun agak dusun. kalau dari Palembang tuh sekitar berapa kilo? Jauh juga woy. 130 kilo, 104 kilo. Dan dulu tahun 60-an. Iya, 60-70-an. 70-an tuh bukan kayak sekarang. Bukan Lewat sekarang. tol, lewat ini jalan udah bagus. naik ini 40 menit sudah nyampe kan gitu. Dulu mungkin nak setengah hari kali. Setengah hari, Dan juga mobilnya dulu kalau nak ke Palembang cak mana Kak? Dulu rame sudah cak sekarang apa cak mana? Kalau dulu kan masih naik motor banyu itu, naik speedboat. Oh, udah di jalan darat. Tidak jalan darat. Jadi turun di naiknya dari Tanjung Rajo, dari Tanjung Rajo. Tanjung Rajo. Naik Itu pun speedboat kan ke sana. jalan dulu Iya, nak ke Tanjung Rajo tuh. Baru Perjuangan kita nian kalau nak ke Palembang. Stop di BKB. Stop di sini di BKB dulu kan. Di BKB. Stopnya. Baru nak kemana-mana ke Tanjung Rajo kan. Itu sejak tahun 90-an baru ada mobil itu paling sebulan sekali kadang kan. Nah itu perjuangan memang panjang waktu itu. Nah kalau ngomongin perjuangan ini mohon maaf bukan nak ngulik kisah sedih. Iya. Dulu tuh kan agak zaman agak susah juga Iya. Sempet titik yang agak susah
pas sekolah pernah juga udah ngerasa keberatan bayar sekolah. Oh iya, ada cerita memang. Iya. Saking mohon maafnya ngomong itu, Iya. kan waktu itu kan nak bayar SPP segala Iya, macam. PP3 duit kuliah, dulu susah kan. Iya. Kalau Iya. bapak lah meninggal waktu itu kan ke kakak Iya. aku tua sekali kan, Heeh. masih hidup. Anak banyak, maaf ngomong Iya, tuh, iya, ngomong, ibu bener. tuh petani. Petani. Heeh. Mohon maafnya ngomong sampai terjual apa cak jalo itu untuk nangkap ikan itu. Oh, jaring untuk itu, Iya, untuk jaring nangkul dijual itu. dulu Oh. Untuk biayai sekolah aku dulu kan. Padahal Kakak tua sekali. jalo itu untuk dia nyari nafkah nyari itu. nafkah, gitu. Heeh. Nah, jadi kalau hobi jajan juga lah dulu, Kak. Aku tidak hobi jadi. Tak hobi karena nyingok keprihatinan wong tua Iya, tuh juga. iya, hobi. Dan yang aku tangkap dari Kak Dewa ini ada nilai-nilai inspiratif bahwasanya dari kecil itu sudah nanam ke hormat dan sayang ngargonian wong tua. Iya, Mungkin itulah tua kita tuh jadi perjalanan tuh biarpun susah akhirnya Iya. bisa sukses lah ya. Karena anu di pesan mak aku nian itu. Iya. Nak kau sekolah jangan nian sombong di bawah. Jangan sombong. Makanya setiap aku balik ke dusun Iya. pasti wong tua tuh dari aku sujud tiga lo. Oh. Bertemu di mana be sampai aku di kantor gubernur. Kapan kunjungan melok Pak Gubernur dulu, ku cari yang dari dusun ku sujuti. Nah itulah buat kagum di dusun aku sampai sekarang kan. Iya, Aku iya, balik iya. be kalau balik ke dusun itu wong tua guru-guru aku Iya, yang iya, guru iya. ngaji, guru Guru. sekolah aku datangi ke rumahnya. Oh, iya, Ku sujuti mereka mungkin itu juga doa mereka. Iya. Kan? Nah, caknya yang ini juga yang sudah jarang nilai-nilai yang cak ini Kak, yang sudah agak tergerus zaman. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau.